Shalom, selamat malam saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Di malam hari Selasa, malam hari ini kita bersyukur karena masih diberikan kesempatan boleh bertemu untuk bersama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita memulainya, mari bersama kita minta bimbingan Roh Kudus, mari bersama kita berdoa. Bapa dalam kerajaan sorga, terima kasih untuk kasih dan kemurahan Tuhan yang tak henti-hentinya boleh kami rasakan. Di malam hari ini kami bersyukur, ada berkat, ada karunia, ada penyertaan Tuhan yang boleh senantiasa boleh kami terima dan kami rasakan. Kami bersyukur akan hal ini Tuhan. Ya Bapa, ketika saat ini kami akan bersama merenungkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang boleh bersama dengan kami, sehingga kami boleh mengerti maksud akan kekayaan firman Tuhan yang akan kami baca dan kami renungkan bersama. Kami turut mengundang Tuhan dalam hati kami. Oleh sebab itu Tuhan berfirmanlah, karena kami siap mendengarkan. Amin. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, pembacaan Alkitab kita di malam hari ini terambil dari kitab 2 Tawarik, 2 Tawarik pasal 17, ayat yang ke-7 hingga ayat yang ke-9. 2 Tawarik pasal 17, ayat yang ke-7 hingga ayat yang ke-9, demikianlah firman Tuhan. Pada tahun ketiga pemerintahannya, ia mengutus beberapa pembesarnya, yakni Benhail, Obaja, Zakaria, Netanel, dan Mika untuk mengajar di kota-kota Yehuda. Bersama-sama mereka turut juga beberapa orang Lewi, yakni Samaya, Netanya, Sebaja, Asael, Semiramot, Yonatan, Adonia, Tobia, dan Tot Adonia disertai imam-imam Elisama dan Yoram. Mereka memberikan pelajaran di Yehuda dengan menjawab kitab Taurat Tuhan. Mereka mengelilingi semua kota di Yehuda sambil mengajar rakyat. Demikianlah pembacaan Alkitab kita di malam hari ini. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, salam kasih Kristus untuk kita semua. Teladan. Ketika kita mendengar kata teladan, menurut pendapat orang awam kita semua, berarti ini adalah sesuatu yang patut untuk ditiru dan baik untuk dicontoh. Dicontoh dalam apa saja, dalam perkataan, dalam kelakuan, sifat, pikiran, dan perbuatan seseorang. Nah, ini artinya keteladanan itu dapat dicontoh dan juga ditiru. Nah, hal ini selayaknya menjadi tantangan, bahkan juga menjadi keharusan bagi kita orang percaya setiap pengikut Kristus. Menjadi teladan bukan juga tentang masalah usia. Tidak harus sebagai orang yang dewasa, orang yang sudah dianggap dihormati, namun siapapun, usia berapapun itu dapat menjadi contoh dan teladan lewat sikap, perilaku, perkataan yang diucapkan dan apapun dalam kehidupannya. Nah, salah satu contoh keseharian kita bisa melihat sosok guru. Dikatakan kalau kita baca SBU ada guru di situ menjadi role model. Di mana guru itu berasal dari kata digugu dan ditiru, artinya guru adalah pribadi yang dipercaya dan diikuti atas setiap pengajarannya. Begitu juga kalau kita melihat dalam kitab-kitab di Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, kita melihat banyak juga tokoh yang menjadi teladan tidak harus pada usia yang sudah tua, tapi juga Tuhan bisa tunjuk, Tuhan bisa pilih di usia siap berapapun. Nah, demikian juga dalam pembacaan kita di malam hari ini, yaitu tentang keberhasilan Yosafat dalam memperbaharui peribadahan rakyat Yehuda. Yosafat memperbaiki kehidupan rakyat Yehuda agar mereka yang awalnya terhilang dari jalan Tuhan, mereka kembali, mereka tetap berada di jalan Tuhan. Yosafat mengirimkan para pembesar, dituliskan dalam pembacaan kita, bersama kaum Lewi yang terjun turun ke tengah masyarakat untuk menjadi guru bagi rakyat Yehuda. Yang mana tugas orang Lewi ini atau guru imam ini melaksanakan peribadahan atau mau mencontohkan kehidupan spiritualitas yang baik, menjadi guru imam bagi rakyat Yehuda. Dan ini supaya rakyat Yehuda benar-benar beribadah kepada Allah. Ternyata apa yang terjadi? Para imam ini melaksanakan tugasnya dengan baik. Sehingga pembaharuan iman, pembaharuan spiritualitas dapat terwujud. Dan ini mempengaruhi kehidupan rakyat Yehuda. Hal ini mungkin dilakukan karena pemimpinan ayahnya Yosafat, yaitu Raja Asa. Kenapa?
Raja Asa yang awalnya dia taat kepada Tuhan, tapi ternyata ia memiliki sisi lain masih tergoda untuk meninggalkan Tuhan dan menyembah berhala. Itulah sebabnya rakyat Yehuda pun juga mencontoh apa yang dilakukan oleh Raja Asa. Nah, hal ini dipandang tidak baik oleh Yosafat. Yosafat ingin berbeda daripada ayahnya. Ia tidak goyah imannya, tetapi ia tetap mengikuti Allah. Akhirnya Yosafat mengirim para guru untuk melaksanakan tugasnya, sehingga rakyat Yehuda awalnya hilang tersesat dengan penyembahan berhala, kini kembali paham dan akan nilai-nilai iman yang baik dan benar di hadapan Allah. Di sini kita melihat keteguhan hati Yosafat untuk menjadi teladan dalam kehidupan masyarakat yang awalnya mereka pergi meninggalkan Tuhan, tapi Yosafat tetap diam diri. Yosafat tidak mengikuti arus, dan Yosafat memberikan teladan kepada para guru untuk mengajarkan rakyat Yehuda yang sudah terhilang jauh kembali kepada Tuhan. Nah, saudaraku, yang dikasihi oleh Tuhan, lewat perenungan firman Tuhan di malam hari ini, apa yang bersama hendak kita pelajari dan lewat firman Tuhan? Menjadi seorang teladan itu sebenarnya tidak gampang, sangat sulit. Mengapa demikian? Menjadi seorang teladan itu dipenuhi dengan banyak tantangan. Menjadi seorang teladan itu dipenuhi oleh banyak godaan yang menggiurkan dan sewaktu-waktu dapat membuat seseorang itu kehilangan arah. Inilah sulitnya menjadi seorang teladan. Menjadi seorang teladan juga bisa dikatakan tugas yang berat. Karena setiap perilaku, setiap sikap, perkataan, terkadang itu dinilai orang-orang sekitar. Kalau orang sekitar menilai tidak baik, pasti akan ada penilaian yang tidak baik yang tertuju kepada kita. Menjadi seorang teladan itu juga jauh lebih berat daripada seorang guru. Sementara orang-orang yang mampu menunjukkan nilai-nilai kebenaran dalam hidupnya, jadi tidak hanya berkata-kata saja, tapi mampu menunjukkan lewat sikap perilaku, memberikan pengajaran teladan itu sendiri lewat sikap hidupnya, meski tanpa mengucapkan kata-kata sekalipun. Itulah yang dimaksudkan lewat teladan. Dalam hal ini bukan berarti guru itu tidak menjadi teladan, atau kita pun tidak menjadi teladan, tapi bagaimana menjadi teladan yang benar-benar baik, tidak hanya sekedar memberikan nasihat, tidak hanya memberikan wejangan, tapi juga memberikan respon diri ini, menunjukkan perilaku yang baik, menunjukkan nilai-nilai kebenaran lewat sikap perilaku, meskipun tidak harus berkata-kata. Disitulah menjadi teladan yang sesungguhnya. Dengan demikian, bagaimana caranya agar kita tetap bisa bertahan menjadi teladan yang dapat dilihat dan dicontoh orang lain? Kita membutuhkan pegangan, yaitu di dalam Tuhan, dan mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Jika Tuhan selalu menjadi pegangan kita, maka kehidupan kita, setiap perkataan menunjukkan sikap seperti yang dikehendaki oleh Allah. Dan dengan demikian, saudaraku, kita tidak perlu panjang lebar berkata-kata, kita tidak perlu panjang lebar menggerutu, menasehati orang untuk kita bisa dikatakan menjadi seorang teladan, tapi kita langsung melakukan tindakan yang benar terhadap orang lain. Itulah yang dimaksud bagaimana menjadi teladan yang sesungguhnya. Setiap kita selayaknya demikian. Kita belajar, saya dan juga Bapak Ibu semua belajar untuk demikian. Kita harus menahan diri untuk menasehati, tapi tidak memberi aksi dari apa yang kita ucapkan. Jika kita langsung menunjukkan aksi, orang di sekitar kita akan menjadi percaya kepada Allah yang kita sembah dan menunjukkan kemuliaan Allah. Itulah menjadi teladan yang baik dan itulah teladan yang sesungguhnya. Dengan demikian, maukah kita bertindak dan berperilaku sesuai dengan kehendak Allah sehingga kehidupan kita menjadi teladan bagi semua orang di sekitar kita. Tuhan berkati dan menyertai kita selalu. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan di malam hari ini. Kami bersyukur atas firman Tuhan yang mengajarkan kami tentang teladan. Bagaimana tidak hanya berucap berkata-kata, memberikan nasihat yang bertubi-tubi, tapi kami langsung menunjukkan aksi. Kami langsung menunjukkan perbuatan yang sebenarnya. Ajar kami untuk kami bisa berbuat seperti itu Tuhan. Biarlah kami boleh menjadi berkat, menjadi kepanjangan tangan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih dari pagi, siang, hingga di malam hari ini. Tuhan boleh menyertai kehidupan kami. Dan di malam hari ini Tuhan kami bersama akan melanjutkan aktivitas kami, maupun kami yang beristirahat malam.
Ya Tuhan, kiranya Tuhan boleh tetap jaga dan sertai kami. Lindungi kami sehingga kami boleh tetap dalam naungan Tuhan. Biarlah di istirahat malam yang panjang kami, Tuhan boleh sertai dan lindungi kami. Kami yang dalam beban berat, kami yang dalam kelemahan tubuh, pergumulan, semuanya kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan karena kami percaya Tuhan ada bersama menyertai menopang kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, ini doa dan seru kami yang kami peralaskan di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.